Johnny Lever, ikon humor Bollywood, raja komedi, Charlie Chaplin Jr., khazanah India untuk negara, Aslam Bhai yang sangat berbakat. Begitulah beberapa kata-kata yang digunakan untuk merujuk kepada Johnny Lever. Telah berlakon dalam lebih 300 film. Dia adalah pemilik 2 anugerah Premier yang berprestasi. Pada hari ini, Johnny adalah salah satu ahli komedi yang paling dihormati dan berpendapatan tinggi dalam industri film India. Johnny berkongsi mengenai kebahagiaannya mengenali Kristus dalam satu temu ramah eksklusif dengan CBN India. Sewaktu kecil, dia memulai pembicaraannya. Saya asalnya dari India Selatan. Ayah saya dulunya bekerja untuk Hindustan Lever. Oleh itu kami menetap di Mumbai. Nama sebenar saya ialah John Rao dan saya mendapat pendidikan saya dari Andhra Education Society. Walaupun saya bukan pelajar yang cerdik, saya dapat lulus juga dalam peperiksaan. Keluarga kami Kristen, tetapi setakat ini diri saya hanyalah Kristen pada nama saja. Saya hanyalah Kristen pada hari Krismas dan hari kebangkitan Yesus. Yesus hanyalah seorang kawan bagi saya yang diingati hanya pada masa kesusahan. Dari kecil lagi saya seorang yang sangat peramah dan bebas. Saya tidak pernah mengambil pusing mengenai kehidupan. Saya seorang yang suka kehidupan sosial dan menganggap setiap Tuhan sebagai Tuhan saya dan setiap perayaan sebagai perayaan saya. Membuat hal bersama kawan-kawan adalah salah satu kegemaran saya, dan sebagai akibatnya ayah saya mendapati saya secara perlahan-lahan menyimpang dari jalan dalam hidup. Oleh itu dia dapatkan saya kerja di Hindustan Lever sebagai seorang pekerja. Sewaktu kerja di tempat kerja juga saya suka bermain-main, berjenaka, dan sering melakukan pertunjukan lawak jenaka untuk rekan-rekan sekerja semasa makan tengah hari dan masa lapang yang lain. Ramai yang sering menonton saya melakukan lawak jenaka, dan pada akhirnya mereka semua akan datang dan mengucapkan tahniah kepada saya. Kebanyakan mereka akan katakan, "Johnny, kamu sangat berbakat. Mengapakah kamu tidak mencoba nasib dalam film?" Dan perkataan ini sering bermain di pikiran saya. Saya menandatangani untuk film saya yang pertama pada tahun 1975 dan pada tahun 1981 saya meninggalkan Hindustan Lever. Saya menukar nama saya dari John Rao kepada Johnny Lever dan sejak itu tidak lagi memandang ke belakang. Kejayaan demi kejayaan mendatang dan akhirnya nama itu menjadi nama kekal saya. Saya mendapat banyak duit dan membina rangkaian sahabat yang luas. Saya memiliki status dalam masyarakat. Saya dengan keluarga saya menjalani kehidupan yang mewah, memiliki segala sesuatu dalam hidup. Saya mempunyai rangkaian yang begitu luas, sehingga apabila saya membuat suatu pertunjukan lawak jenaka mengenai lagu kebangsaan yang sebenarnya melanggar undang-undang, saya ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi percayalah, saya mendapat layanan seperti raja. Ramai daripada peminat-peminat saya campur tangan. Pihak polisi menerima banyak panggilan telepon dari selebriti film dan politik yang meminta mereka agar jangan mengapa-ngapakan saya. Secara pribadi saya menerima banyak pesan dan bunga yang menyuruh saya jangan bimbang. Pada hari ketiga, saya diikat jamin dan dikeluarkan dari tahanan. Selepas insiden-insiden seperti ini, saya sering memikirkan bahwa uang saya, status saya, dan rangkaian sahabat saya boleh membantu saya dalam setiap situasi kehidupan. Pada setiap hari kami mengadakan party, tidak mengira apa sebabnya, sampai pada suatu tahap jika saya tidak bekerja, saya akan ada botol minuman keras di tangan. Kehidupan terus berjalan dengan kejayaan dan party. Tetapi segala-galanya menjadi rumit dalam satu hal,
yaitu apabila anak saya Jesse disahkan mengalami ketumbuhan di lehernya. Saya membawanya kepada setiap pakar yang masyhur, tetapi mereka semua mengatakan bahwa jika mereka melakukan pembedahan, mereka tidak dapat menjamin bagian kanan tubuhnya masih dapat berfungsi. Saya bersedia untuk membelanjakan semua uang yang saya ada untuk merawat anak saya, tetapi tidak ada gunanya. Istri saya, Sujata, pergi ke berbagai kuil, tetapi mereka semua katakan, jika anak kamu dibedah dia akan mati. Kami mencoba semua sumber, tetapi semuanya tidak memberi harapan pada kami. Satu-satunya cara yang masih ada ialah untuk datang berlutut dan berdoa kepada Tuhan yang hidup. Kami mengantar permohonan doa kepada setiap gereja yang kami kenal, dan semua orang mula berdoa untuk anak saya. Dan akhirnya pembedahan itu berjaya. Pada hari ini anak saya tidak ada satupun kesan ketumbuhan padanya. Dari situ saya perlahan-lahan mulai membaca Alkitab, dan setiap perkataannya saya merasa begitu berkuasa dan benar sehingga saya membacanya berulang kali. Setiap perkataan dari Alkitab sepertinya berbicara kepada saya. Secara perlahan-lahan saya mulai memeriksa diri menurut Alkitab dan meminta Tuhan untuk menolong saya mengubah gaya hidup saya. Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada saya, dan hari ini saya sudah meninggalkan tabiat peminum saya. Dulunya saya mempunyai ruangan bar di rumah, tetapi pada hari ini saya menjalankan kebaktian doa 2 kali seminggu di tempat yang sama. Saya ingin berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memiliki damai yang sempurna dalam keluarga. Semua yang saya ingin katakan kepada semua orang ialah damai yang kamu peroleh di dalam Yesus tidak akan kamu dapati dalam apapun di dunia. Amin Yesus. Pada hari ini Joni berusaha menjangkau setiap pribadi dengan Injil, menelusuri bakat yang dimilikinya.